Bapak Ibu sekalian, masalah itu yang memberikan adalah Allah. Dan kita yakin bahwa Allah itu masih mencintai kita. Karena kita dikasih masalah. Dan masalah itu tidak akan pernah dibebankan kepada siapapun di luar dari kemampuannya. Kalau kita yang hadir di sini tukeran masalah aja, pasti belum tentu kita sanggup. Masalah saya dengan Pak Nugroho, masalah Bu Neneng dengan Pak Budi, masalah Bang Nyaman dengan yang lainnya, itu pasti nggak sama. Kalau tukeran kita pasti nggak sama. Caranya kembali lagi saya mengajak kita bersyukur bahwa masalah yang pernah kita hadapi belakangan tahun ini, alhamdulillah bisa kita selesaikan. Buktinya apa? Sampai hari ini kita masih bisa berkumpul di sini. Itu artinya Allah masih baik sama kita dan masalah-masalah itu bisa kita lakukan. Dan pastinya apa yang kita hadapi itu adalah sebuah proses pendewasaan diri. Jadi dewasa itu bukan bilangan usia, tapi dewasa itu adalah bagaimana sikap perilaku kita dalam menghadapi masalah. Tentunya dengan ada masalah, diri kita akan menjadi lebih kuat, lebih terlatih, lebih sabar, lebih peduli, lebih perhatian, dan lebih mengerti tentang keadaan. Dan proses pendewasaan ini juga berbeda-beda yang dialami oleh setiap kita, pasti berbeda-beda. Jadi bukan karena latar belakang dan lain-lain, tapi masalah itu siapapun pasti punya masalah dan masalah itu pasti berbeda-beda. Masalah yang kita hadapi, masalah yang kita melekat dalam diri kita itu bentuknya bisa teguran, ujian, cobaan, musibah, ataupun azab. Teguran itu sendiri berupa bencana yang menjadi peringatan agar manusia senantiasa ingat kepada Sang Penguasa Alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya macam-macam. Kalau ujian itu biasanya kondisi untuk menguji iman, menguji iman kita, menguji kesabaran kita, dan menguji bagaimana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ujian ini kadang kita suka lupa. Kita merasa bahwa ketika kita mendapatkan kesulitan, itulah ujian. Padahal dalam ujian itu bisa dalam bentuk kesulitan dan juga dalam bentuk kenikmatan. Apa tujuannya Allah memberikan ujian kepada kita? Tujuannya adalah untuk menyenangkan pribadi kita dan meningkatkan kualitas iman kita. Bayangkan seperti sekolah, kalau nggak ada ujian kita nggak akan naik kelas. Karena setiap kita pasti akan menghadapi ujian. Tinggal bagaimana kesiapan kita menghadapi ujian itu agar kita bisa naik kelas. Salah satunya adalah kita seperti ini, ada kajian-kajian, kita datang, kita ikut gitu. Ya, kita haus dengan ilmu, kita haus dengan pembelajaran sehingga membuat diri kita menjadi semakin meningkat, dan dalam menghadapi ujian pasti insya Allah kita bisa menghadapinya. Setelah ujian tuh ada yang namanya cobaan. Cobaan ini diberikan Allah itu kepada orang-orang yang beriman untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Jadi cobaan itu adalah kondisi yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang tujuannya adalah untuk menghapuskan dosa dan untuk mengangkat derajat. Misalnya apa? Sakit yang berkepanjangan. Jadi ketika sakit itu pertama Allah menghapus dosa kita, yang kedua Allah ingin mengangkat derajat kita, dan yang ketiga bisa jadi memang Allah ingin kita dekat selalu dengan Allah. Karena pada saat kita sakit yang selalu kita sebut Allah, Allah, Allah. Pernah ada satu cerita kejadian ketika saya masih tinggal di Depok. Kebetulan saya ada karyawan di sana gitu ya. Dulunya rajin sholat, rajin, terus kemudian dia karena merasa orang kaya, dia merasa udah cukup sholat saya, dia nggak sholat. Suatu ketika dia sakit, tiba-tiba lagi dia jalan jatuh dan langsung dibawa ke rumah sakit. Saya dapat informasi dari teman si Pak Anu sakit. Itu bagus sekalian. Saya lihat dia nggak pernah sholat, nggak pernah apa sekali, diajak sholat nggak pernah mau, ngerasa bahwa pahalanya udah banyak gitu. Itu ketika saya masuk ke rumah sakit besok dia, itu yang diberikan perutnya sakit itu, ternyata dia ada
pas lagi mahnya, itu teriaknya apa? Ya Allah, ya Allah, Allah yang disebut. Saya bilang, lu sekarang nyebut Allah, lu salat aja kagak. Saya bilang gitu, iya Pak, gitu, ya Allah, maafin saya, jangan maaf sama saya, minta maaf sama Allah, karena ente lupa, makanya dikasih cobaan dalam bentuk sakit supaya ente ingat cuma ente banget lagi. Alhamdulillah dalam sembuh, dia lanjut lagi salat ke masjid. Kemudian ada juga musibah. Musibah ini adalah peringatan Allah atas kelalaian. Peringatan Allah atas kelalaian seorang hamba sebagai khalifah fil ardh. Ya, musibah ini macam-macam bentuknya. Bisa dalam bentuk bencana alam, gempa bumi, banjir bandang, atau musibah lainnya yang menimpa banyak orang. Yang menimpa banyak orang sebagai petunjuk untuk selalu dekat dengan Allah. Ya, sebenarnya ini musibah ini adalah peringatan untuk perorangan, tapi bentuknya massal. Tujuannya adalah agar kita untuk selalu dekat dengan Allah. Ya. Kemudian yang terakhir azab. Nah, azab ini adalah siksaan atau hukuman yang menimpa orang kafir atau orang mukmin yang telah berbuat maksiat. Ya, jadi azab siksaan atau hukuman yang menimpa orang di luar Islam atau orang Islam sendiri yang telah berbuat maksiat. Bentuknya macam-macam. Tapi nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak alami hal-hal sedemikian itu. Kemudian pertanyaannya, kenapa kita diberikan penyakit? Ya, kita coba refleksikan diri kita sendiri, buat sharing buat kita semua. Kita kembali lagi, apa itu arti manusia? Barangkali antara kita ada yang lupa manusia itu apa. Bapak Ibu sekalian, dalam kamus besar bahasa Indonesia yang sudah disempurnakan, arti manusia adalah makhluk yang berakal dan berbudi atau berakhlak. Jadi arti manusia menurut kamus bahasa Indonesia itu adalah makhluk yang berakal dan berbudi atau berakhlak. Kemudian apa yang dalam ciptaan manusia? Di dalam surat Al-Zariyat ayat 56 Allah mengatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Allah menciptakan manusia jin semata-mata agar kita beribadah kepadanya, agar mereka beribadah kepadanya. Jadi tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita paham dulu. Arti manusia adalah kita diciptakan untuk beribadah. Kemudian kenapa masalah itu muncul? Bisa jadi barangkali di antara kita ada yang belum mengerti apa arti Islam. Maaf, belum mengerti apa arti Islam. Mungkin barangkali di antara kita memahami Islam itu adalah mengucapkan kalimat syahadat. Ya, Bapak Ibu sekalian, Islam menurut arti bahasa artinya pasrah atau berserah diri. Ya, Islam menurut bahasa artinya adalah pasrah atau berserah diri. Islam sebagai sebuah agama adalah tata aturan yang menjadikan pemeluknya pasrah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Karenanya sebagai seorang muslim harusnya itu pasrah dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, sebagai seorang muslim, karena Islam merupakan dasar yang pasrah dan berserah diri, harusnya kita pasrah tunduk patuh taat kepada aturan yang sudah Allah dan Rasulnya tentukan. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah Islam? Dalam artian benar-benar berserah diri kepada Allah. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Bisa jadi ujian, musibah, teguran, azab, dan lain-lain yang dan barangkali kita belum sepenuhnya sebagai seorang Islam. Artinya belum sepenuhnya berserah diri kepada Allah, belum sepenuhnya memasrahkan diri kepada Allah. Masih kita mengikuti apa kata diri kita, ego kita, atau bahkan mengikuti apa kata lingkungan kita. Waktunya salah karena lingkungan kita nggak salah, kita nggak salah. Udah dengar azan karena lingkungan kita
Yang dipikirkan adalah masalah dunia, udah kita nggak salah, nggak ada padahal tadi tujuan Allah menciptakan adalah kita untuk beribadah, bukan terus beribadah. Bapak Ibu kalau kita pernah ke tanah suci, kenapa di sana orang-orang Arab itu kaya raya, nggak ada orang yang miskin. Bahkan ketika kalau bulan Ramadan mereka berebutan untuk bersedekah, yang memberikan buka puasa untuk jemaah umroh atau haji. Bapak Ibu sekalian, di sana itu mereka nggak mikirin dunia. Mereka tuh bangun jam 10 gitu ya, 10. Terus kemudian mereka baru berniaga. Ketika azan, itu mereka berhenti, semua usahanya. Semua berhenti, aktivitas kegiatannya berhenti. Mereka langsung ke masjid, mereka langsung sholat. Itu yang dilakukan oleh para Arab. Jadi itu memang benar-benar pasrah. Dunia itu dagang dan lain-lain buat mereka biasa aja, bukan sesuatu. Tapi ketika Allah panggil, mereka bergegas untuk segera ke masjid, berbondong-bondong datang ke masjid. Dan karena keberpasrah itulah makanya Allah memberikan mereka kemuliaan. Karena berserah diri itulah makanya Allah memberikan mereka rezeki yang nggak ada habis-habisnya. Ya, mereka bisa biasa aja dalam menghadapi dunia itu ya. Itulah orang yang ada di orang Arab ya. Nah, mudah-mudahan kita sudah memahami apa itu arti manusia, apa itu arti Islam. Ke depan di tahun 2025, ayo sama-sama kita lakukan perubahan diri kita. Ya, manusia itu ya, kita lebih paham lagi buat sharing aja. Ya, fungsi dan kedudukan manusia di dunia ini adalah sebagai khalifah, artinya kita sebagai pemimpin. Ketika kita sebagai pemimpin, kita harus bisa menjadi pemimpin pertama bagi diri sendiri, kedua bagi keluarga, bagi lingkungan, dan bagi tempat kita berusaha. Ya, semua bagi khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi. Nah, artinya ayo sama-sama kita pantaskan diri kita bagaimana kita menjadi pemimpin. Barangkali Bapak Ibu sekalian pernah marahin anaknya, pernah marahin istrinya atau membentak suaminya. Ayo mulai sekarang jangan lagi. Kenapa? Karena pemimpin itu harusnya lebih bijak. Pemimpin itu bisa menahan egonya, dan pemimpin itu harus mempunyai sifat sabar dan lain-lain. Amarah itu punya sifatnya sempurna. Kalau sifat ada manusia yang marah, maka api berada di dalam darah dan daging manusia yang marah. Ya, makanya dari sekarang ayo mulai bertahan, mulai menahan diri untuk tidak marah. Kalau mau marah harus ada istighfar. Nanti kita bahas. Yang kedua, tadi fungsi dan kedudukan manusia di dunia ini, kemudian tujuan penciptaan manusia. Tadi balik lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah menciptakan manusia diri adalah untuk beribadah. Udah ibadahnya. Kita masak ibu di rumah itu niatnya ibadah. Kita sholat ibadah, kita bekerja ibadah, kita membantu orang ibadah. Ketika kita kerja atau lain-lain mendapatkan insentif, gaji atau yang lain, itu cuma bonus. Hakikinya adalah kita beribadah karena kita berikhtiar sebagai manusia untuk beribadah apapun yang kita lakukan. Ketika kita keluar dari rumah, keluar kaki kanan, bismillahirrahmanirrahim, kita niatkan ibadah, insya Allah itu menjadi pahala buat kita. Mohon maaf apabila kita di jalan meninggal karena kecelakaan, yakin bahwa kita meninggal dalam syukur, dan itu dalam surga balasannya. Tapi kalau kita lupa, yang ada kita malah jadi nggak jelas tujuan ini. Dari rumah tujuannya adalah untuk ibadah. Nah, tadi tujuan penciptaan manusia untuk ibadah. Sekarang tujuan hidup manusia. Mungkin kita semua sama tujuannya. Tujuan hidup manusia kita ini sebagai manusia pastinya adalah sama. Ya, tujuan hidup manusia satu kata sama lah semuanya, yaitu bahagia. Nggak ada manusia yang hidupnya nggak bahagia. Baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat, baik kesenangan di dunia maupun kesenangan di akhirat. Itu adalah tentang hidup manusia yang normal. Tinggal bagaimana kita memantaskan diri kita untuk bahagia. Ketika kita tidak bisa memantaskan diri kita, artinya kita dibalik lagi kita bersyukur kantor. Kita misalkan dapat gaji, dapat uang katakanlah 1 juta.
kita akan iri melihat teman yang dapat 2 juta. Kita dapat 2 juta, kita akan iri dengan teman yang dapat 4 juta. Dan seterusnya. Kenapa? Karena kita tidak meletakkan atau tidak melepaskan diri kita sebagai makhluk Allah yang tujuan terciptanya adalah untuk ibadah. Kita seharusnya kalau seperti itu namanya menciptakan menjadikan diri kita untuk mencintai dunia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencintai dunia, yakinlah dunia itu nggak akan pernah habis, akan selalu seperti itu. Dan ketika kita tujuan kita dunia, jadinya kita kiri kanan sering gibah. Jadinya kiri kanan kita iri sama si A, iri sama si B. Selalu di mata kita tuh orang lain salah dan kita yang paling benar. Kenapa? Karena orientasi hidup kita itu adalah untuk kesenangan pribadi, bukan ibadah. Nah, ayo sama-sama 2024 lewat 2025 mulai kita dakwahkan, kita niatkan dari kita untuk bisa ke depan di 2025 menjadi kuat dan menjadi insan-insan yang memiliki perubahan. Tinggal pertanyaannya, bagaimana kita untuk menjadi kuat? Mungkin selama kita sudah kuat, tapi itu kan baru perasaan kita aja. Padahal kita seringkali ketika ketemu masalah selalu mengeluh dan selalu mengeluh. Dan keluhan itulah yang akan menyebabkan jadinya perdebatan atau kemarahan di antara pasangan suami istri, kemarahan antara anak, di antara tetangga dan lain-lain sebagai macam. Dan karakter itu pasti akan kelihatan. Manakala yang kita sandarkan hidup kita itu adalah untuk kesenangan pribadi, egonya kita, kesombongan kita merasa lebih pintar, merasa lebih hebat, merasa lebih kaya, merasa lebih kedudukan kita tinggi. Ada di mata Allah tentang itu yang dilihat. Yang di mata Allah adalah bagaimana ketakwaan kita, bagaimana kita memposisikan diri kita, hidup kita yang tadi, ya, untuk diri kita untuk ibadah kepada Allah. Kalau itu udah hilang, kita nggak akan apa-apa. Sekarang yang ada kita cuma capek. Kalau kerja, kita nyata cuma nyari dunia, capek lah, banyak pikiran dan lain-lain. Tapi kalau kita sudah mensandarkan diri kita kepada Allah, hidup kita akan bahagia. Rezeki itu akan datang sendiri. Karena sifatnya rezeki itu akan mendatangi manusia. Sekali lagi, rezeki itu akan mendatangi manusia. Itu sifatnya rezeki. Sebelum ajal kita habis, rezeki itu nggak akan habis. Sebelum rezeki itu belum habis, ajal kita nggak akan sampai. Artinya rezeki itu akan mendatangi kita. Tinggal bagaimana kita memasrahkan diri kita kepada Allah, sehingga apa yang sudah Allah tentukan dan Rasulnya itu bisa sampai ke diri kita, termasuk rezeki dan lain-lain seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah rezeki itu pasti ada aja. Tinggal bagaimana kita memanaskan diri kita untuk menjemput rezeki itu dengan baik. Dan pasti rezeki itu akan dikasih sama Allah. Nggak usah khawatir. Contohnya cicak, ya kita sering dengar contohnya cicak. Cicak itu makanannya apa? Nyamuk. Cicak nggak bisa terbang, tapi nyamuk bisa terbang. Tapi cicak pasti dapat nyamuk. Padahal nyamuk terbang. Nah, itulah Allah memberikan satu contoh permisalan gitu ya, bahwa memang nggak usah khawatir dengan rezeki itu pasti akan mendatangi kita. Nah, kembali lagi ke inti dari judul ini, bagaimana kita menjadi kuat. Bapak Ibu sekalian, ada tips yang sudah saya buat dan ini juga sharing juga ya, bagaimana kita melakukan sehingga kita menjadi lebih kuat, ya. Kalau disingkat, kalau mencatat boleh gitu ya. Kalau disingkat ini bisa BISA. Nah, bisa ini akan kita saya jabarkan satu-satu. Bisa menjadi kuat di 2025. B-nya itu adalah pilih atau yakin. Kenapa selama ini kita selalu takutkan hidup kita, selalu mengeluh, gelisah dan lain-lain? Persoalannya adalah karena kita tidak yakin, ya, tidak yakin atau kurang percaya diri. Terus kemudian kita melihat background kita merasa tidak punya uang, kita merasa lemah, kurang kekuatan, kita merasa bahwa jaringan atau teman-teman kita terbatas, atau kita merasa punya persoalan kesehatan. Itu yang membuat sekalian yang seperti itu, jangan
jangan kita tetap penjara dengan persoalan-persoalan itu. Ya, yakin bahwa Allah pun juga akan memberikan rezeki dan lain kepada kita. Kita harus yakin ketika kita ibadah sholat bahwa sholat kita diterima sama Allah. Sholat aja udah masalah nanti diterima apa enggak serahkan sama Allah, karena nama Allah tadi balik lagi, Islam itu adalah berserah diri, memasrahkan diri. Udah sholat aja, masalah pahalanya mau berapa udah Allah yang atur. Yang penting kita pasrahkan diri kita. Nah, diri kita sering gak yakin. Yang gak yakin itu membuat kita jadi ragu. Apa iya sholat kita diterima apa enggak gitu? Apa iya, apa yang kayak gitu. Nah, itu buat Bapak Ibu sekalian, yakinkan diri kita bahwa kita adalah makhluk yang luar biasa, penciptaan yang sudah luar biasa lakukan. Tinggal bagaimana kita memantaskan diri untuk mendekat selalu kepada Allah. Nah, persoalannya bagaimana cara meningkatkan percaya diri dari ketidakpedean itu. Ya. Ini sekalian, yang pertama adalah kita mungkin fakot para kenalilah dirimu, maka kau akan mengenal siapa Tuhanmu. Nah, artinya tadi kita pertama tahu dulu apa itu manusia, siapa itu diri kita, apa itu Islam. Tadi sudah saya jabarkan. Itu sudah kenal, tinggal bagaimana kita memahami diri kita. Siapa diri kita? Siapa Alimuddin? Siapa Nyoman? Siapa diri kita? Kalau kita sudah tahu siapa diri kita, insya Allah kita akan bisa dekat dengan Allah. Dan ketika kita dekat dengan Allah, yakin nggak akan ada apa-apanya. Hal yang nggak mungkin pasti jadi mungkin. Insya Allah jadi mungkin. Kenapa? Karena kita bersandar kepada Allah. Banyak cerita, banyak hal yang sudah kita dapatkan yang nggak mungkin bisa jadi mungkin. Ada orang yang nggak punya duit. Katanya orang mau umroh haji itu harus pakai duit. Banyak orang yang nggak pakai duit, berangkat ke sana, ada rezekinya. Ya, tinggal bagaimana kita yakin apa enggak untuk memasrahkan diri kita gitu ya. Oh, kita nggak punya duit nih, haji kan umroh mahal. Ketakutan itu yang muncul dalam pikiran kita. Ketika ketakutan itu melekat dalam diri kita, ya udah kita nggak dapat apa-apa jadinya. Kira-kira gitu. Terus kemudian bagaimana meningkatkan percaya diri? Tadi pertama itu, kenali diri kita sendiri, pahami diri kita, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, dan apa tujuan hidup kita. Kalau kita punya kelebihan, tingkatkan. Kalau kita punya kekurangan, buang kekurangan itu, berikan diri kita yang lebih baik. Pantaskan diri kita. Dimanapun, kapanpun, pantaskan diri kita. Seperti itu. Yang kedua, kita mesti memiliki tujuan hidup. Ya, tujuannya, apa ya tujuannya? Bagaimana tujuan itu bisa terlaksana? Pertama, kita buat rencana dulu. Buat rencana hidup, kemudian buat target yang spesifik, terukur, dan realistis. Ya, kita udah sakit-sakitan, udah tua segala macam, terus tiba-tiba kepengen punya tujuan hidup yang lebih keren. Ngapain? Mau nikah lagi? Mau ngapain coba? Udah tua gitu ya, udah bau tanah pengen nikah lagi, itu yang mengada-ngada namanya kayak begitu. Ya, mengada-ngada. Ya, kita buat tujuannya realistis. Ya, udah tua seperti ini, ya Allah berikan sisa hidup saya bermanfaat buat orang lain, bermanfaat buat keluarga, buat anak, buat cucu. Itu jauh lebih realistis. Tinggal bagaimana ikhtiarnya seperti itu. Ya. Kemudian kita fokusnya pada apa? Fokus pada kemampuan atau kekuatan yang kita miliki. Jangan fokus kepada kekuatan yang kita nggak miliki gitu ya. Misalkan ya, saya kepengen jadi penyanyi, main gitar aja saya nggak bisa, suara saja fals, nggak mungkin gitu. Yang bisa seperti itu mungkin kalau di teman-teman kita Agus, dia suaranya bagus, main gitar juga bagus. Nah, artinya kita fokus pada kekuatan kita. Kalau kita fokus pada kekuatan orang lain, kita nggak akan jadi apa-apa. Yang ada kita akan dinyinyiri terus sama orang. Fokus saja pada kekuatan kita. Kekuatan kita adalah memang sebagai seorang guru, ya sudah, fokuskan kekuatan kita sebagai seorang guru untuk memberikan pengajaran, pendidikan, edukasi kepada murid-murid dengan baik. Yakin itu akan ada kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan kalau kita memang memberikan kemudahan. Karena apa yang kita berikan itu akan kembali juga kepada kita. Apa yang kita doakan itu akan kembali kepada kita. Selanjutnya itu, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain.
Ya, kalau kita mau pede, pede dengan fokus dengan kekuatan yang kita miliki, jangan banding-bandingin dengan orang lain. Ya, oh enak dia punya mobil segala macam gitu ya, nggak usah. Ya, sekarang itu malah banyak orang yang meninggalkan kendaraannya lari ke kendaraan umum, kendaraan pribadi, kendaraan. Kenapa? Karena jauh lebih nyaman gitu, jauh lebih nyaman naik kendaraan umum gitu ya. Jadi fokus. Kalau saya, insya Allah, kenapa saya suka bawa kendaraan? Karena saya menyadari bahwa saya nggak mungkin naik kendaraan umum karena harus ke stasiun, naik tangga, turun tangga, sementara kondisi kekuatan fisik saya tidak mumpuni. Makanya saya cari teman kalau mau pergi kemana-mana. Nah, artinya kita harus fokus kepada diri kita. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, fokus pada kemajuan yang sudah kita dapatkan. Jangan fokus pada apa nih yang sudah kita dapatkan selama ini. Mungkin oh alhamdulillah di tahun 2024 ini saya diberikan kemudahan sama Allah untuk pergi umroh. Dan tingkatkan tuh ibadahnya terus, tingkatkan terus tuh perubahan ketika kita sekarang bagaimana meningkatkan diri itu. Ya, kita harus terima dan akui kesalahan kita. Seringkali kita lalai, kita merasa diri kita hebat, kita nggak mau disalahin, tapi kita cenderung menyalahkan orang lain. Jadikan kesalahan itu sebagai pembelajaran dan jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan diri sendiri dan jadikan kesalahan itu sebagai sebuah pembelajaran untuk kita bisa melompat jauh ke depan. Ya, itu kira-kira tentang diri saya. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, istighfar. Ya, istighfar bisa ini adalah istighfar. Istighfar itu secara spiritual adalah keadaan yang keadaan di hadapan Allah, bukan di hadapan orang ya, di hadapan Allah, menunjukkan kerendahan hati dan ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan kesadaran diri bahwa segala sesuatu itu adalah karena Allah, bukan karena dia, bukan karena dia, dan bukan juga karena diri kita sendiri. Itu semua karena Allah. Ya, yang keempat adalah secara spiritual kita untuk senantiasa membangun hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian, di Arab sana itu ketika mendengar sesuatu apalagi yang kebaikan, selalu diawali dengan Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, Subhanallah. Selalu orang Arab itu kalau bicara itu menyebutkan karena dia yakin bahwa segala sesuatu itu nggak akan mungkin terjadi tanpa campur tangan Allah. Makanya orang Arab itu Masya Allah, Tabarakallah, itu sering banget di sini kayak gitu. Coba perhatiin kayak gitu. Karena dia memang betul-betul ya manusia, bahwa dia yakin bahwa kondisi kita saat ini itu hanya karena Allah. Ya, kemudian apa tujuan daripada istighfar, Bapak sekalian? Yang jelas adalah untuk berdosa kita kepada Allah, ya, untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, ya, untuk membawa ketenangan dan kedamaian. Bapak Ibu kalau di sholat kira-kira adem nggak hati? Adem. Kenapa? Karena pada saat kita sholat kita sudah memasrahkan diri kita kepada Allah. Yang keempat, tujuan dari istighfar adalah meningkatkan kesabaran. Dan yang terakhir, tujuan dari istighfar adalah ketabahan. Dan yang terakhir, tujuan dari istighfar adalah membuka pintu rahmat rezeki. Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad itu setelah sholat itu minimal dia sehari minimal 70 kali membaca istighfar. Itu sebentar banget. Istighfar itu nggak lama. Di sholat kita baca 100 dan itu sebentar banget gitu ya. Kenapa nggak coba kita doakan istighfar? Mudah-mudahan itu akan memberikan pintu rahmat, pintu rezeki menjadi sedikit. Yang ketiga, bisa esnya sabar, ya, untuk menjadi kuat ke depannya kita harus sabar. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, sabar itu bisa meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Sabar bisa menunjukkan kerendahan hati. Sabar bisa meningkatkan hubungan sosial kita. Dan sabar bisa meningkatkan kesuksesan dan produktivitas. Sabar bisa meningkatkan kebahagiaan dan sabar bisa membuka pintu rezeki dan kesempatan. Bapak Ibu sekalian, sabar itu bukan diam. Sabar itu secara bahasa adalah menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit
dengan tidak mengeluh, jadi bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh, ya. Dan sabar merupakan kemampuan bagaimana kita bisa mengendalikan diri yang juga bisa dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi. Jadi orang sabar itu hati-hati, Bapak Ibu sekalian, orang yang sabar itu nilainya tinggi, ya. Dan sabar itu bisa mencerminkan kekuatan atau kekokohan orang yang memiliki kesabaran. Nabi Muhammad itu sampai hari ini selalu dimuliakan, selalu diikuti ajarannya, selalu dihormati, dihargai, dan dilakukan secara satu kesabaran, kemudian kemuliaan akhlak dan lain-lain seperti itu. Jadi untuk bisa menjadi kuat tahun 2024, 2025 bisa yuk istighfar, sabar. Dan terakhir hanya dalam Allah. Baru sekalian, saya baru sadar bahwa Allah itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu atau bahasa Arab itu adalah ikhlas, Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah itu ikhlasnya bukan diam ternyata. Ikhlas itu kita harus benar-benar jihad dengan kekuatan penuh, gitu ya. Ikhlas itu dalam bahasa Arab itu bersungguh-sungguh. Ya, harus dia akan berhasil. Ikhlas, tapi bahasa Arab itu ikhlas. Nah, artinya ikhlas itu bersungguh-sungguh. Ikhlas itu bukan diam, itu bersungguh-sungguh dengan niat yang tulus, ya. Dan dalam konteks agama Islam, dalam konteks ikhlas seringkali diartikan sebagai keikhlasan hati ketika beribadah kepada Allah, mengharapkan kesucian dan bahagia dari manusia. Tadi balik lagi ke awal yang saya sampaikan bahwa tugas kita diciptakan atau dilakukan untuk beribadah kepada Allah. Nah, ketika kita sudah benar-benar memastikan ini, yang Islam adalah berserah diri, insya Allah kita dengan ikhlas banyak yang kita dapatkan. Nah, dari ikhlas itu Bapak sekalian, kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Ya, kita akan mendapatkan ketenangan jiwa kalau kita ikhlas. Ya, kalau kita di luar negeri ada waktu bahasa Inggris itu take and give. Sekali kita dengar take and give, ya, menerima dan memberi. Take and give. Yang benar adalah give and take. Memberi dulu baru menerima. Artinya apa yang kita berikan itu akan kita terima, akan kita dapatkan, ya. Dengan catatan tadi balik lagi kita ikhlas dan berserah diri kepada Allah, juga mengharapkan hanya ridho, karena tujuan kita adalah hanya untuk beribadah. Dan yang kedua, manfaat dari ikhlas ini kita akan mendapatkan kebahagiaan sejati. Yang ketiga, mengurangi konflik internal. Bapak Ibu sekalian, kalau suami istri itu salah satunya kalau ikhlas itu ya, kalau kita berempat salah satunya nggak mau ikhlas, nggak mungkin, harus ikhlas. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, ketika kita ikhlas itu bukan kita diam, tapi ikhlas itu adalah kita dengan bersungguh-sungguh dengan niat yang tulus, dan itu akan menjadikan kekuatan buat diri kita. Yang keempat, ikhlas itu bisa meningkatkan kesuksesan dan produktivitas. Jadi kalau yang udah ikhlas, biasanya kita bisa berpikir, dia akan ketemu tuh ide, konsep apa yang bisa meningkatkan produktivitasnya. Tapi kalau orang yang pemarah, emosian, baperan dan lain-lain itu malah jadi nggak karuan gitu ya, malah nggak jelas tujuannya mau ngapain. Dan yang lain, ikhlas itu bisa meningkatkan rezeki dan kesempatan atau peluang yang lainnya. Nah itu Bapak Ibu sekalian, ya, untuk meningkatkan diri kita, bagaimana menjadi kuat di tahun 2024, ya, bisa yakin, believe, istighfar, sabar, dan all out atau ikhlas. Insya Allah dengan metode ini itu akan menjadi kekuatan buat diri kita dan buat saya juga ke depannya, bahwa kita harus jauh lebih baik daripada hari yang lalu. Dan insya Allah hari ini akan jadi lebih baik dari hari kemarin, dan depan akan jauh lebih baik dari hari ini. Yaitu Bapak Ibu sekalian, semua itu akan memberikan kebaikan buat kita. Ya, mudah-mudahan Allah
berikan kita kesehatan di tahun 2055, memberikan kebaikan dan kedepannya semua apa yang kita inginkan, semua apa yang jadi kebutuhan kita, semua apa yang menjadi urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sisa usia kita, sisa usia yang bermanfaat bagi orang lain. Dan kalau Allah memanggil kita, Allah menjemput agar kita, insya Allah kita semua wakaf dalam badan husnul khotimah. Amin. Itu saja dari saya. Mohon maaf, terima kasih. Bila kita ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dengarkan barusan penyampaian dari Pak Jayadi. Banyak yang bisa kita dapatkan, Pak. Waktunya masih banyak Pak. Monggo Bapak Ibu yang mau tanyakan, silakan. Budi. Sudah jelas. Belum paham. Alhamdulillah. Kalau training bisa setengah materinya yang bersedia. Bukan ada Pak. Monggo Pak kalau mau tanya. Hari ini saya mengumpulkan dari beberapa ustaz. Satu lagi saya ikutin ini. Saya pun dari ustaz yang ini, dari Gidajar, dari ustaz Karim. Saya itu trainingnya kemarin harian dari jam 8 sampai jam 4 sore. Bisa bikin sejam. Kalau bisa ini Pak, kalau bisa diintisarikan gitu ya, enggak. Kemarinnya lalu komisi itu di lahiri lalu dikembangkan pada hari. Saya kira yang sembari Ya, Ustaz, boleh tanya? boleh. Pak, tadi Ya, gimana sih fitrah dan triknya gitu tentang meningkatkan kesabaran dan keikhlasan. Karena terus terang kadang-kadang jadi saya masih kadang-kadang kesabaran gitu, masih nggak sabaran, kadang-kadang bingung masih bingung antara sabar sama ikhlas itu seperti apa sih, sehingga gimana saya mau meningkatkan kesabaran dan keikhlasan sementara yang punya tips nih Ustaz, mungkin bisa dibantu Ustaz. Gitu aja, terima kasih. Iya. Sabar itu kan bahasanya adalah sabar kalau kita bisa sabar bisa menahan itu udah lebih baik, karena dengan sabar itu tadi ya kita akan menjadi orang yang jadi lebih baik, kesehatan mental dan lain-lain. Triknya adalah ya udah, ketika ada satu persoalan yang jangan langsung direspon gitu. Kita coba apa nih, maknanya apa nih, maksudnya apa nih, jangan langsung fast respon, akhirnya malah menjadi melarang buat kita ya. Apalagi ada informasi dari orang lain yang menyalahkan kita, membicarakan kita. Kalau kita fast respon, yang ada itu kita jadi bergibah dan kita emosi marah sama orang itu. Coba dalam Islam itu ada tambahan klarifikasi. Itu jadi sabar itu ada. Itu tadi ketika ada informasi apa yang akan langsung fast respon. Coba ambil dulu apa yang banyak, pikirin dulu, renungkan dalam kita lakukan. Dan ketika melakukan dengan ikhlas, kita sampaikan ikhlas itu yang penting
Yang tadi saya sampaikan ikhlas itu bukan kita niat, tapi secara bahasa Inggris ikhlas itu artinya all out. Kalau bahasa Arab itu artinya bersungguh-sungguh menjaga siapa masuk dua bahasa. Tapi gimana ya ikhlas itu adalah kita coba kalau kita kalau dalam Islam kita menghadapi masalah dunia, kalau kita sedang berdiri dalam marah, coba kita duduk. Kalau duduk masih tetap juga, coba kita berbaring. Kalau berbaring masih belum juga kita bisa menahan emosi, ambilkan dulu selatnya kita berdoa, salat 2 rakaat untuk menenangkan diri. Itu trik yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu trik yang diajarkan oleh bagaimana kita bisa sabar dan ikhlas. Baca Quran dan lain-lain. Sekarang nggak ada orang yang sabar itu digunakan, nggak ada. Orang yang habis sholat pasti tenang, apalagi tenang. Itu coba perhatiin, semua orang yang habis sholat kenapa mukanya itu cerah. Perhatiin aja kalau percaya. Selalu saya melihatnya cerah, walaupun kulitnya hitam, tapi ketika dia udah kena wudhu cerah. Orang yang habis baca Quran itu cerah. Kenapa? Karena kalau bahasa pergaulannya indromanya tinggi. Hatinya itu yang dibersihkan, bukan mukanya. Hatinya yang dibersihkan, sehingga ketika hatinya bersih, akhirnya dia wajahnya itu keluar cahaya seperti itu. Kenapa Nabi Muhammad keluar cahaya terang? Karena hatinya bersih. Nggak ada perasaan marah, benci, dendam, iri, nggak ada tuh. Akhirnya keluar. Tapi banyak juga orang yang sholat tapi nggak keluar cahaya. Bisa jadi sholatnya itu hanya sekedar sholat tapi hatinya itu belum bersihkan. Makanya seringkali kita diminta untuk bermuhasabah tadi, istighfar itu muhasabah sebenarnya untuk membersihkan hati kita. Ini sendiri menunjukkan apalagi terasa itu sebenarnya macam cahaya luar biasa. Setahun 2 kali ketahuan suci itu kan keluarnya ada pegunungan. Kita boleh iri sama orang tapi iri yang positif, baru dibersihin, udah gini masih belum ada dosanya, udah berangkat lagi coba. Masya Allah itu nikmat Tuhan benar lagi yang didustakan itu. Kemarin kita biasa Bapak sekalian, kita sudah kalau keluar dari hati, insya Allah akan memancarkan cahaya. Kelihatan ke orang yang bisa sabar dan bersabar. Kayak gitu Pak Asalino. Ya, terima kasih. Ya, kalau tadi itu karena kan kalau diuji ya dengan karena sabar dan sebagai penolong ya betul. Itu yang jadi kadang-kadang Pak, jadi saya sabar saya di belum bisa nolongin saya. Jadi terima kasih. Jadi kita mudah-mudahan berdoa lagi. Mau silakan. Lanjutkan jawabannya. Pak Profesor sudah jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jadi Bali, saya agak terlambat tadi. Agak terlambat. Ya, alhamdulillah. Saya mendengarkan, masya Allah, indahnya Ustaz Haji sampaikan bagaimana membutuhkan cara kita dalam menghadapi atau mempengaruhi sabar, awasi. Itu Pak Ustaz Sadia itu tadi nanya, ya sabar itu sebuah proses yang harus terus menerus kita lakukan. Dan belajar terus terhadap sesuatu yang lebih baik. Dan Allah menilai kita. Nah, sampai depan beda-beda kemampuan. Yang pasti ya tenaganya orang baru, tenaganya orang Jawa.
bagus. Yang orang Batak, jangan berkira kalau orang Batak keluarga tidak sabar. Saya, top. Kau jangan kalau top. Kan nanti dia tidak sabar. Orang Jawa lain, yang bagus. Jangan begini, ya orang Jawa. Allah tahu itu semua. Tapi intinya dikatakan Ustaz Jayadi tadi, sabar itu adalah kemampuan mengendalikan diri kita, ya, dengan bermuhasabah. Yang paling penting aplikasinya adalah setiap hari jangan lepas dari wudhu dan perbanyak sholat. Kesabaran itu juga bisa dikuatkan dengan sholat, Ustaz Sadiarjo, ya. Karena dengan sholat itu kan kita ruku sujud, kepala kita itu ditempelkan ke bumi. Itu untuk menjadi orang kita yang tawadhu, bisa mengendalikan diri. Ini si Ustaz Jadi jadi komentar, ini bukan nanya ini, ya. Tapi ini luar biasa. Makasih Ustaz Jadi, Masya Allah, saya mohon maaf tadi terlambat. Saya kembali kepada buku. Silakan. Ya, satu lagi Pak Ali, monggo. Pak Ali mau tanya nih. Tidak. Iya. Baik Pak, sudah jam 6:55 nih. Kayaknya sudah cukup ya. Mohon Pak Jayadi untuk berdoa buat kita. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah, walaupun kita bertemunya di dalam dunia maya, tapi yakin Allah menyatukan hati-hati kita untuk senantiasa meraih kerinduan kita, sehingga suatu saat kerinduan itu yang ada di dunia maya, mudah-mudahan kita bisa bertemu, bersilaturahim lagi nanti dalam satu acara apapun bentuknya, untuk kalau di mana menuju lintas angkatan. Insya Allah saya yakin Bapak Ibu sekalian dan teman-teman punya kerinduan untuk bertemu secara langsung. Mudah-mudahan hadirnya kita ini bagian dari rangkaian kita untuk bisa menanti bagaimana nanti alumni Masjid dan para guru. Kangen, jujur aja saya kangen sama Pak Budi, sama Pak Profesor dan lain-lain, itu paling mau ketemu gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu secara langsung. Baik Bapak Ibu. Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa. Mudah-mudahan doa kita ini doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan doa ini doa yang terbaik buat kita, sehingga apapun yang akan kita lakukan menilai ibadah buat kita dan mendapatkan nilai pahala yang Allah berikan. Kita sama-sama istighfar. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, yuafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana wa lak syukur wal qalbu kama yanbaghi li jalali wa dhikril karim wa li 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala kami dari malam. Terima kasih ya Allah, Engkau telah bangunkan kami, bukan kami dari mandi, kami dari malam. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa bersalat subuh hari ini, untuk bisa mohon ampunan kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikan ampunan ini sebagai bekal kami untuk bisa hadir ke haribaanmu dengan penuh kesucian, dengan penuh kebersihan, dengan penuh husnul khatimat. Ya Allah, manakala masih ada kesombongan dalam diri kami, buang jauh-jauh kesombongan itu ya Allah. Ya Allah, manakala masih ada masalah dalam hidup kami, buang jauh-jauh masalah itu ya Allah. Manakala masih ada kesombongan, iri hati, dengki, marah dan lain-lain, buang jauh-jauh ya Allah. Jadikan kesabaran, ikhlasan senantiasa menapaki kami untuk mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, manakala masih ada kesulitan, menjadikan semua kemudahan. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan istri, suami, anak kami, anak-anak saya yang soleh. Ya Allah, jadikan keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Amin. Wa ila taqfilana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin.
Rabbit alni muqimah salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbit alni muqimah salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana sana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Bang Jan. Maaf telat. Sama semua Pak Didi, salam hormat. Assalamualaikum Pak Ali. Ya. Minggu depan nggak telat-telat. Assalamualaikum ya, kalau ada kajian ya. Dengan kapal majelis subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ya terima kasih semua mau berbagi Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya. Oh, kangen Oma. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Amin. makasih